kira berarti hari ini kita mau belajar apa main-main nih? Main-main, Pak. Main? Ya. Kalau mau main-main berarti nggak usah belajar? Sambil aja, Pak. Oke, kalau gitu supaya main-main sambil belajarnya lebih enak, kita mulai doa dulu aja ya. Ya. Oke, yuk, itu Gandhi, ini doanya. Semua siap. Berdoa, mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini anak-anak Bapak hari ini kayaknya wajahnya ceria banget gitu ya. Bapak dijajan lebih, Pak. Bapak jajan lebih? Iya. Oh, alhamdulillah. Pasti tugasnya udah selesai ya kan? Tugasnya udah selesai kan? Sudah, Sudah. Pak. Jadi yang pertama itu tugasnya selesai dulu ya. Jadi pakainya udah rapi ke sekolah, mejanya udah lurus, kan jadi keren. Belajarnya lebih enak ya kan? Atau ada sampah mungkin di bawahnya? Nggak ada ya? Sudah bersih, Pak. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan sedikit mempelajari hal baru nih. Bapak tanya dulu nih ya. Mungkin pernah nggak lihat hal-hal aneh yang terjadi selama kita tinggal di rumah yang berkaitan dengan alam? Ada nggak sih kejadian-kejadian aneh itu? Pak. Nah, ya, Di Pak. rumah nih, Pak, kemarin Pak angin kencangnya, Pak. Angin kencang. Iyo, ada hari hujan yang sore-sore kenapa? Ah. Jadi tuh kan rumah kami kan sampingnya hutan, Pak. Hmm. Kencangnya anginnya, Pak, sampai pokoknya tuh kayak gini, Pak. Pohonnya yang begini? Iyo. Kok bisa ya angin bisa buat gerak pohon tuh kok bisa ya? Kencangnya anginnya, Pak. Itu kira-kira gara-gara angin itu kan kira-kira Hujan, Pak. Oh, hujan ya? Iya, Pak. Oh, berarti di rumah Gandhi juga hujan kemarin? Iya, Pak, kemarin sampai Rata, gedenya Pak. benar. Iya. Jadi itu salah satu ya dari banyak kejadian. Nah, sebelum kita pelajari lebih jauh, Bapak mau tes dulu nih. Mau tes ibaratnya kita mau bedah pikiran kita. Coba keluarin handphonenya dulu yang sudah Bapak suruh bawa kemarin. Kemarin Bapak sudah suruh bawa kan? Sudah, Pak. Yang seperti kita buka sering itu. Buka Vizis. Sudah, Pak. Sudah? Sudah buka? Sudah. Bapak udah buka? Lagi buka, Pak. Ada kuota nggak? Ada, Pak, Ada. tapi lambat. Oh iya, berarti pakai sinyal tria. Oh, udah ya? Bisa. Oke. Nah, silakan lihat di kamera, mohon maaf, di layar rumah. Karena kita mau tahu supaya nanti kalau namanya nggak sesuai, Bapak bingung. Mana yang udah tahu, mana yang belum. Ini masuk, Pak, ya? Ya, Mulai masuk. nggak? Masuk. Mulai nggak nih? Mulainya nanti. Belum, Pak. Ya. Belum. Nah, kita mulai ya. 3, 2, 1. Ayo isi dengan bener ya. Ya, Pak. Ayo siapa skor tertinggi untuk menjawab siapa? 4, 3, 1. Yeay! Kita lihat juaranya siapa? Siapa pemenangnya? Siapa menangnya? Ya. Hebat Gandhi ya. Jadi berdasarkan pertanyaan tadi kira-kira sulit atau enggak ya? Agak lama bacanya kali, Pak. Agak susah ya? Iya. Tapi itu tentang bencana alam atau tentang apa di dalamnya? Kayaknya kita bencana. Bencana alam. Bencana alam ya? Iya, kejadian alam tadi. Bencana alam apa yang ada di soal itu sih? Bapak mau tahu? Banjir, Pak. Banjir. Kebakaran. Apa lagi? Gempa, Kebakaran. Pak. Gempa. Parah. Gempa apa lagi? Mungkin itu aja ya. Tapi masih banyak lagi nih tentang bencana alam. Jadi sebelum kita mempelajari untuk apa sih kita belajar hari ini, kita lihat dulu satu videonya, baru Bapak kasih tahu kita mau ngapain sih hari ini. Kok kita belajar tentang yang buruk-buruk? Nah, kita lihat satu video dulu, baru Bapak kasih tahu kita belajar apa sih hari ini. Oke? Topan Lagima guys. Saat itu pada tanggal 2 Agustus Badan Meteorologi Jepang mulai memantau tanda-tanda angin kencang yang berkembang di Laut Filipina. Kemudian topan perlahan berkembang saat bergerak ke utara dan kemudian badai ini menghantam daerah apapun yang dilewatinya. Aduh, serem banget ya, Dek. Bener-bener serem. Seperti di Filipina, topan ini membunuh 30 orang. Sementara itu, ada 49 orang tewas dan 15 orang terluka di Taiwan. Topan ini pun menyerang China. Tadi kok
kok kita buka bencana alam. Sebenarnya kita hari ini mau ngapain sih? Ada yang tahu? Nah, jadi kita akan mempelajari sebuah materi baru di kelas 6 ini. Nama materinya adalah teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu sebenarnya apa sih? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang kejadian-kejadian alam, yang berisi fakta-fakta. Nah, itu tadi, makanya Bapak menampilkan beberapa tayangan video, beberapa kuis tentang kejadian alam. Nah, kita akan menganalisis kejadian-kejadian alam yang ada, kita mengidentifikasi kejadian-kejadian alam berdasarkan teks, dan kita akan menarik kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi. Nah, maka dari itu, ikuti belajar dengan serius ya. Nanti kita coba akan membuat sebuah peta konsep dari analisis dari video yang kita buat, yang kita tonton, dan teks yang akan Bapak kasih. Sudah siap? Siap, Sudah siap? Pak. Sudah siap untuk belajar? Iya, Pak. Oke. Nah, tadi sudah nonton videonya. Udah, Pak. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, akan Bapak buat kelompok dulu nih. Boleh? Boleh, Oke. Pak. Kelompoknya biasanya Bapak tunjuk, sekarang terserah anak-anak Bapak. Sekarang berdasarkan kesukaan warna. Oke, siap? Siap. Siapa yang suka warna hijau ke tangan? Kami, Pak. Kami, Pak. Kok kita sama sih warna hijau? Iyo, Yang mana putih? Ini ada yang mau ditanya, silakan. Yang mau ditanya tentang video tadi. Pak, Ya. kenapa Pak Yo kok banjir tuh bisa kayak gitu Pak Yo? Kalau di situ itu derasnya kayaknya Pak. Airnya derasnya ya? Iya. Kalau di Jambi nggak terlalu deras ya? Begitu? Kalau di tempat datuk kami itu Pak, air itu bergenang bebas. Bergenang itu kok deras? Pertanyaannya yang sangat menarik. Kok bisa airnya sama? Kok bisa yang satu deras, yang satu tenang? Iya, bergenang Nah, Pak. jawabannya cuma ada satu. Sumber airnya berarti yang kecang lebih besar. Yang satu sumber airnya tidak terlalu besar. Nah, itu jawabannya. Sudah bisa terbayang? Sudah bisa terbayang ya? Nanti diskusi sama teman. Apa saja sih yang terlihat dari video itu? Silakan tuangkan dalam lembar pertama. Oke? Nih, dibuat dulu ya identitas depannya ya. Iya, Kelompoknya Pak. ya. Kalau ada yang bingung silakan ditanya. Pak, ini kan satu kelompok kan Pak? Iya, satu kelompok. Jadi kerjanya sama-sama, nggak boleh sendiri-sendiri ya. Ditulis nama ya Pak. Ya, nama kelompoknya siapa saja tulis. Kelompok merah ya. Ya, kelompok merah, kelompok hijau harus ada ini ya, kompetisi. Kalau dibilang siapa yang terbaik nanti akan ada reward tersendiri dari Bapak. Teman dulu ya. Pak, kami nanya Pak. Ya. Ini kan pertanyaannya yang pakai ada ya. Oh ya, ini nanti ini sesudah itu dulu ya Nurul ya. Kerjain itu dulu. Ini kan di lembar selanjutnya. Sesudah itu nanti baru kita ke lembar selanjutnya. Oke? Iya Pak. Ya. Pak, betul nggak kayak gini Pak? Nah. Wah, ya ini pas nih. Jadi tinggal dijelasin sedikit aja. Oh. Ini kan poin-poinnya. Boleh dijelasin dikit aja. Misalnya kan bisa itu aku yang terjadi di Aceh. Oh. Bisa lagi itu aku lagi. Nah, Oh, gitu. maksudnya gitu, Fatma. Oh. Maksudnya dengan kalimat tanya yang sama, apakah boleh muncul dua kali? Iya, boleh. Jawabannya nggak boleh. Jadi coba Nggak boleh. gitu. Dia harus berbeda setiap kalimat tanya supaya kita melatih kemampuan membuat pertanyaan. Oke Pak. Ya. Ini juga Hmm? lebih akan banyaknya. Banyaknya. Memudahkan kita untuk menjelaskan sebuah informasi. Dengan apa? Makanya pas di LK di lembar kerja yang lembar kedua itu Bapak bilang membuat pertanyaan dan jawaban. Nah sekarang kita lihat apakah pertanyaan dan jawabannya sesuai. Jadi kita tampilkan. Lihat di lembar selanjutnya dulu. Ya lembar selanjutnya dulu. Yang ketiga, Pak. Bapak pilih yang mana? Dilingkarin pilihannya.
Ini susah nian Pak, buat lingkarannya nih Pak. Mudah, kalau kerja kelompok mudah. Siapa ya? Silakan. Ini boleh kan ikutin gunting Pak jadinya Pak? Boleh. Boleh, biar cantik ya Pak? Ya, biar lebih kreatif boleh. Yang ini aja. Ya. Emang ada gunting? Kami punya. Ah. Kami ada gunting. Oke, kelompok Nurul udah milih ini sendiri-sendiri ya. Ya. Nanti nilainya kan Bapak kasih sendiri-sendiri loh, nggak sama-sama jadi nilainya. Nah, sekarang siapa mau menampilkan hasil kerjanya duluan, angkat tangan. Oke, kelompok Kami Amel. Pak. Kelompok Amel duluan. Yalah. Silakan kelompok Amel, boleh maju ke depan. Bapak bantu tempel ya. Biar kayak goyang-goyang. Nah, sembari bisa terjadi karena alam atau perbuatan manusia. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kok Bapak beri kesempatan kelompok hijau dulu beri komentar bagaimana hasil kerjanya kira-kira. Ya. Gandhi, silakan komentar. Ya Pak. Bagus Pak. Itu tapi ada pensil-pensilnya ya. 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 Nah, itu untuk apa? Kok muter-muter gitu? Jam gempa itu terjadi sesuai nggak kira-kira? Tidak Ya. Pak. Nah, di mana menanyakan apa bagusnya? Gimana Tempat, betul. Tadi sudah betul semua. Apa untuk menanyakan benda dan sebagainya. Nah, itulah tadi urunan kita dalam membuat peta konsep. Apa tadi pertama? Pak? Ya. Tadi kan banyak pertanyaan ini kan supaya kita mudah Pak nyimpulinnya tuh Pak. Nah, itu betul. Jadi, apa kata tadi diulang coba Fitri? Apa kata Nurul tadi? Fatma, ayo Fatma berani. Jadi buat banyak pertanyaan supaya kita mudah untuk membuat kesimpulan. Itu tadi ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kita, ini dari informasi anak-anak Bapak nih. Jadi kalau membuat kesimpulan, kita harus membuat fenomena alam ya. Karena di dalam sebuah teks eksplanasi itu tentang kejadian-kejadian alam. Nah, alam tadi boleh bersifat tentang bencana, boleh bersifat sosial, dan boleh tentang cerita-cerita faktual. Artinya cerita-cerita kenyataan. Nah, jadi dalam membuat kesimpulan tadi, anak-anak udah benar semua. Jadi kesimpulan tadi adalah gabungan dari beberapa informasi. Informasinya udah benar tadi, udah didapat dari situ, udah dapat dari pertanyaan, dari membaca, dan kita tuangkan dan kita gabungkan. Handphone lagi, oke? Pakai HP lagi ya Pak ya? Ya, Mel. Belum Pak, apa yang belum dimengerti pada pembelajaran hari ini? Silakan dijawab. Ini bisa muncul langsung nih kan di depan nih. Kalau ada yang menjawab dia akan muncul kontaknya. Ya maunya sama kayak Nurul lain Pak, Iya. sama hijau. Oke, sudah. Nah, apa yang belum dimengerti pada pembelajaran ini sudah mengerti semua. Alhamdulillah. Berarti ya, berarti udah mengerti semua ya. Udah Pak. Dengan membuat peta dan sudah bisa membuat kesimpulan. Nah, Bapak akan membagikan soalannya untuk hari ini ya, dikerjain ya. Ya Pak. Soalnya kayaknya di belakang tadi ya Bu Amel ya. Dan sebelum mengerjakan soal, silakan pajang peta konsep yang sudah Anda Bapak buat di mading belakang. Silakan ditempel di belakang. Ya Pak. Oke. Nanti langsung Bapak koreksi biar bisa tahu. Baik, terima kasih untuk hari ini anak-anak Bapak. Semoga anak-anak Bapak jadi pinter ya untuk kedepannya. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.